Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 1910701034. Di sini saya akan menjelaskan tentang melahirkan, yaitu hukum nifas, dan juga bagaimana pandangan Islam tentang pendonoran ASI. Adapun materi-materi yang saya sampaikan adalah berasal dari website walisongo.co.id, kemudian salamdakwah.com, dan juga berita1.com. Baik, kita langsung saja ke materinya yang pertama, yaitu melahirkan dan juga hukum nifas. Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara jutaan makhluk lainnya. Wanita juga madrasah pertama bagi putra-putrinya. Wanita sekaligus hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntut untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Begitu sempurna dan indahnya ajaran agama Islam yang telah mengembalikan kedudukan wanita sesuai kodrat dan juga fitrahnya. Islam telah memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kewajiban akidah tidak ada bedanya antara laki-laki dan juga perempuan. Keduanya mendapat kewajiban dan keimanan serta penghargaan yang sama. Wanita memang selalu diutamakan dalam hal apapun. Seorang wanita memiliki banyak keistimewaan yang luar biasa, seperti mengandung, melahirkan, menyusui. Akan tetapi, walaupun memiliki keistimewaan yang luar biasa, seorang wanita juga memiliki batasan-batasan dalam banyak hal, seperti halnya dalam hal ibadah, kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Allah membentuk fisik mereka sesuai dengan tugas-tugasnya. Karena adanya tugas-tugas khusus itulah Allah memberlakukan hukum-hukum yang khusus pula, sehingga ada di antara sisi ibadah dan juga muamalah perbedaan hukum antara laki-laki dan juga perempuan. Dari situlah muncullah fikih yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait kekhususan wanita atau biasa disebut dengan fikih wanita. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang melahirkan atau persalinan. Nah, hukum yang paling lekat dengan dia adalah tentang nifas. Apa sih nifas itu? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang muslimah akibat usai melahirkan. Darah nifas keluar bersamaan dengan proses persalinan, sebelum maupun sebelumnya yang disertai dengan rasa sakit. Dalam buku berjudul Darah Kebiasaan Wanita karya Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas. Rasa sakit yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah rasa sakit sebagai proses menuju kelahiran. Jika tidak, maka darah itu tidak disebut sebagai nifas. Para ulama sendiri memiliki perbedaan pendapat terkait batas maksimal dan juga minimal nifas. Syekh Taqiyuddin menyebutkan tidak ada batas maksimal atau minimal untuk nifas. Jika seorang wanita mendapati darah lebih dari 40, 60, atau 70 hari setelah berhenti, maka itu adalah darah nifas. Namun jika berlanjut, maka itu darah kotor. Namun yang paling umum adalah 40 hari. Ini berarti jika darah nifas ini terus keluar lebih dari 40 hari, namun sudah mulai berkurang dan ada tanda akan berhenti dalam waktu dekat, maka menunggu sampai berhentilah. Tapi jika tidak ada tanda-tanda tersebut, 40 hari adalah batasnya agar muslimah tersebut langsung mandi wajib. Adapun darah yang keluar dari rahim baru disebut sebagai nifas jika muslimah melahirkan bayi dalam bentuk manusia. Tapi jika seorang muslimah mengalami keguguran dan janinnya saat itu belum berwujud manusia, darah yang dikeluarkan tidak dinilai sebagai darah nifas. Darah itu dihukumi sebagai darah penyakit atau istihadah dan tidak menghalangi untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, dan juga membaca Al-Quran. Adapun waktu bagi janin untuk dapat berwujud manusia membutuhkan waktu 80 hari, dihitung dari hari pertama hamil. Sebagian pendapat mengatakan 90 hari. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Syarhul Iqna disebutkan, manakala seorang wanita mendapati darah yang disertai rasa sakit sebelum masa minimal itu, maka tidak perlu dianggap sebagai nifas. Namun jika sesudah masa minimal, maka ia tidak sholat dan tidak puasa.
Kemudian, apabila sesudah kelahiran ternyata tidak sesuai dengan kenyataan atau bayi belum menjadi manusia, maka ia segera kembali mengerjakan kewajiban. Tetapi kalau ternyata demikian, bayi sudah berbentuk manusia, tetap berlaku hukum menurut kenyataan, sehingga tidak perlu kembali mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Adapun hukum nifas sama dengan hukum saat wanita sedang masa haid. Ia diharamkan untuk sholat, puasa, tawaf, jima, dan diceraikan. Meski demikian, ada beberapa perbedaan antara wanita haid dan juga nifas. Ada suatu kondisi tertentu saat seorang ibu mengalami kesulitan mengeluarkan ASI dari payudaranya. Dalam kondisi ini, hal yang dapat dilakukan adalah mengikuti program donor ASI atau pergi ke bank ASI. Namun, ada beberapa orang yang masih mempertanyakan tentang apakah kegiatan donor ASI diizinkan di agama, terutama dalam agama Islam. Dalam seminar berjudul Breastfeeding Update in Daily Practice, Dr. Isnawati Rais MA, dosen sekolah Pascasarjana UIN, menyebutkan bahwa dalam Islam, hukum donor ASI diperbolehkan alias halal. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, waktu yang paling pas untuk menyusui secara sempurna maksimal 2 tahun. Jika ada kendala, misalnya ibu tidak memiliki banyak ASI, diperbolehkan kurang dari 2 tahun, asalkan terdapat kesepakatan antara suami dan juga istri. Menurut surah Al-Baqarah ayat 233, donor ASI diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, kegiatan donor ASI tidak selalu diasosiasikan dengan kegiatan sosial atau non-profit. Jadi, ibu pendonor ASI dapat menerima upah atas jasa pemberian ASI asalkan pembayarannya dengan cara yang patut. Salah satu bukti bahwa donor ASI diperbolehkan dalam Islam adalah pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya, di mana saat itu beliau mempunyai ibu susu bernama Halimah. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke tempat tinggal Halimah di daerah pegunungan, karena saat itu keadaan Mekah, khususnya kondisi udaranya, tidak lagi ideal bagi kelangsungan hidup bayi. Ada 2 jenis donor ASI, yaitu donor ASI langsung dan juga tidak langsung. Donor langsung artinya sang ibu pendonor susu diketahui jenis identitasnya. Sementara dalam donor tidak langsung, identitas sang ibu pendonor bisa jelas, bisa juga tidak, dan mereka memberikan ASI melalui alat seperti selang ataupun DOT. Namun, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi oleh para ibu yang akan melakukan donor ASI maupun yang mencari jasa donor ASI, yaitu ternyata ada dampak hukum terhadap donor ASI yang melarang atau mengharamkan hubungan pernikahan antara kedua keluarga yang memberikan donor ASI maupun yang menerimanya. Ketentuan itu dinamakan mahram. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang hukum melahirkan, yaitu nifas, dan juga pandangan Islam tentang donor ASI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.